Halo semuanya. Kembali lagi di Rizal Pencari solusi. Kok kita gini sih? Kali ini sama saya Ladim. Hari ini kelihatan ada yang beda gak sih teman-teman? Ada. Anda pakai kacamata ngapain? Saya kurang tidur semalam habis syuting. Cerah gini dalam ruangan. Ya bukan cerah, makanya ini soalnya ruangannya kalau teman-teman gak tahu ya, kamar Rizky itu keren. Di sini langsung kaca penuh satu dengan semuanya. hidayah gitu ya, cahaya. Iya, ini kaca semua nih. Ya. Keren banget kayak akuarium. Jadi kayak aduh, silau nih gue gak bisa gitu, makanya gue pakai kacamata. Rizky kemana hari ini? Rizky hari ini lagi Sibuk ya? Jadi CEO Adidas. betul, jadi CEO Adidas. Katanya dia habis beli saham 40%, jadi kayak sekarang lagi Jadi udah gak butuh Berisik FM. nggak butuh. Oke. Dia lagi ngepak-ngepakin Adidas, soalnya katanya dia mau bikin strategi Adidas baru. Lagi corona gini semuanya dipecatin, dia ngerjain sendiri tuh di pabrik. Jadi ada miskom ya tadi ya. Miskom, ada miskom gitu. Ntar panjangnya tanya Rizky lah. Rizky akan klarifikasi. Betul. Oke. Hari ini akan ada yang curhat? Ya iya dong, masa kok nggak ada yang Ya, curhat? ngobrol berdua. Enggak dong, jangan ya ngobrol berdua. Ya. Jadi hari ini sudah ada yang melden ke kita, atau sudah ada yang Melden. daftar Mau memberitahu curhat. kita mau curhat kali ini. Bukan mau iklan. Bukan, iklan sudah jarang ada yang iklan. Kenapa tuh kira-kira? Kenapa tuh? Karena tidak ada yang subscribe. Betul, Subscribe dong. makanya subscribe dong. Biar Masa kita lebih nonton semangat. aja. Subscribe juga dong, gratis. Soalnya tuh Berisik FM yang nontonnya itu setiap video itu, hampir semua video ya, Kita selalu semua. Oh. selalu lebih banyak dari yang Ada subscribe. Jadi kayak ayo dong subscribe, nggak apa-apa, maksudnya subscribe gratis gitu loh, biar kita lebih semangat bikin videonya. Kita setiap Jumat loh kayak gini loh, setiap Jumat loh siap. ngedit dikasihin sama bapak ini, makanya subscribe. Guys, nggak dong, terserah sih sebenarnya mau subscribe apa enggak, tapi enak ya subscribe aja ya. Oke. Kepanjangan nih kayaknya anak Langsung ini. ada yang mau Jadi telepon? kita hari ini ada curhaters yang mau telepon. Dia cowok dan dia mau cerita tentang Nggak tahu karma, ya. dia Oh, bilang karma. tentang karma, dia bilang. Cuman lebih Karma lanjutnya. ini kalau buka puasa ya karma. Iya, buka puasa lu pakai karma ya. Tidur di karma. Betul. Siap. Oke. Langsung kita telepon telepon aja ya teman kita ini. Halo. Hai, perkenalkan gue Dini. Terus Gua ini. Nadim. Nah, kita Nadim sama Dini. Jadi kamu mau dipanggil apa nih? Kok kamu apa gue ya? Lu aja deh. Kamu apa gue? Gue kayaknya aku kamu deh. Aku Kayaknya kamu. boleh. Oke, aku kamu. Bukan Kamu anak gaul, soalnya. siap. Kamu mau dipanggil apa nih? Panggil aja Rose Blossom. Rose Rose Blossom. Apa Apa tuh bahasa berarti? Inggris? Mawar mekar. Mawar mekar. Mawar mekar. Ya coba mekar. Ya. Rose Blossom dong. Kita Rose Blossom. Gimana? Berarti Mau apa curhat? blos ya? Blos. Tuh, som. Rose aja deh, Oh, Rose. Gimana Rose? Rose. Gimana mau cerita apa hari ini? Ceritanya apa ya? Sebenarnya lagi bahagia sih karena sekarang udah punya pacar setelah 5 tahun vakum dari dunia perpacaran. Waduh, Oh, vakum. setelah kemarin sakit hati sekarang Sekarang menemukan kebahagiaannya gitu. Iya benar, sekarang udah menemukan kebahagiaan. Tapi menuju ke kebahagiaan itu banyak banget gitu kejadian-kejadian yang bisa dibuat pelajaran gitu. Ya sedihnya ada, sebahagiaannya ada gitu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah bahagia ya, sudah lebih kuat karena diterpa Ya. banyak cobaan. Sekarang sudah lebih kuat dan mendapatkan Ada yang nemenin. gitu. Tapi boleh nanya nggak sih, kemarin vakum 5 tahun itu benar-benar nggak itu by choice? Apa emang belum rezeki aja? Belum rezeki, kayaknya sih bisa dibilang karma ya. Oh, Sebab ya Kenapa karma tuh ada masa lalu apa tuh? ceritanya aku masih umur 19-20-an waktu itu. Oke, gue keluar dari rumah itu setelah lulus SMA. Gue keluar dari rumah dan itu total gue menemukan diri gue sendiri dengan cara lingkungan gue di sekitar gue gitu. Terus singkat cerita intinya gue nemu satu orang
di suatu aplikasi dating apps. Ya pokoknya dia kuliah di salah satu universitas terbagus deh gitu di salah satu kota gitu. Yang mana gue tahu yang orang masuk ke situ tuh orang-orang pintar dan dia S2. Umurnya tuh sebenarnya waktu itu gue masih 20 tahun dan dia 22 tahun udah S2 gitu di kampus yang oke banget lah gitu. Nah, gue nggak tahu ya karena memang gue itu tipe orang yang kalau misalkan nemu orang cocok itu nggak perlu nunggu lama lagi buat komit gitu. Maksudnya gue nggak suka yang namanya perkenalan dulu lama sampai akhirnya nggak jadi gitu. Iya, ini azan nih di sini. Iya. Oke, kita break sholat dulu tuh. Terus kayak gue mikir nih orang kayaknya nggak aneh-aneh gitu kayak kayaknya emang udah apa sih namanya emang gue tipikalnya gue sebenarnya sapioseksual yang gue lebih menyukai orang yang lebih pintar dari gue. Jadi kayak sebagian fantasi gue ada di situ. Terus udah itu kita akhirnya ketemu sekali, terus udah itu kita ngobrol emang terus kita tapi pas begitu kita ngobrol tuh ya nyambung gitu. Sampai akhirnya seminggu kenal kita jadian dan itu tuh bulan Ramadan bulan Ramadan. Jadi kayak selama 2 minggu berturut itu setiap hari kita ketemu dan emang kayak setiap hari ketemu buka puasa bareng dan lain-lain. Nah, dari itu ya udah ketemu. Ntar gue harus merangkai kata dulu nih sambil nginget-nginget karena kan itu kejadiannya 5 tahun lalu. Jadi gue sebenarnya waktu itu extrovert, dia bener-bener yang introvert banget. Gue masih umur 20-an yang seneng banget hangout sama anak-anak, sedangkan dia tuh kebalikannya dari gue. Gitu di situ kayak sebenarnya challenge banget sih gitu kayaknya nih challenge gitu yang mana harus gue harus bisa gitu relationship sama dia. Dan gue ngerasa kayak 3 minggu dan udah mau bulan, seminggu kemudian gue mikir gitu dia terlalu banyak, bukan ngatur ya, gue tuh seneng apa-apa tuh yang nyablak aja gitu loh. Karena once kita tuh main ke satu mall nonton, tapi dia bener-bener yang nggak mau beli tiket, harus gue yang beli tiket gitu. Bukan masalah duitnya, tapi kayak kok beli tiket nonton aja malu gitu, kayak gue capek sendiri akhirnya gitu. Akhirnya karena gue masih labil, besoknya gue putusin tuh, padahal kita nggak ada apa-apa gitu. Terus dia kayak 5 hari berturut-turut itu setiap hari pasti ke kosan gue setiap pagi gitu. Kayak dia nelpon sambil nangis gitu ya. Gue kayak biasa aja gitu, malah orang yang semakin ngedeketin gue makin malah ngejauh gitu. Entah kenapa ya, kayak benci aja gitu setelah putus itu. Sampai ternyata tuh gue ngerasa biasa aja sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ke tahun ketiga gue ngerasa kayak kok gak ada orang yang kayak bener-bener intens ngehubungin gue gitu. Gak ada gue kayak gak punya tujuan aja gitu. Gak tau kenapa, bahagia sih gue bahagia, tapi kayak ada sesuatu yang bikin gue tuh ngerasa kayak orang-orang tuh jadinya tuh nggak suka gue gitu, tapi nggak sih dalam hal kayak kalau puzzle tuh ada the missing piece gitu ya. Ya, Masya Allah. Lagi ngaji. Ya, selamat datang di konten Islam itu indah. Udah beres. Oke. Nah, udah itu gue dari masih tadi. Oh ya, kayak nggak ada orang yang mau sama gue gitu. Di tahun keempat, mungkin karena kerjaan gue juga pindah-pindah, terus kerjaannya juga banyak, jadi kayak gue nggak terlalu kayak musingin gue harus pacaran atau lain-lain. Di tahun keempat gue kayak ngerasa jadinya malah gue pengen ngehubungin nih orang gitu, karena semenjak gue putus, Instagram dia feeds-nya itu fotonya terakhir yang dia upload bareng gue gitu. Jadi kayak ada foto dia tuh kayak punya foto permen gitu, permen
case yang ada tulisannya itu di belakang. Mhm. Itu kayak nyusun waktu itu emang terakhir apa sih, emang pas pertama ketemu tuh udah nyusun gitu, sok-sokan romantis. Dia foto, dia upload. Nah selama 4 tahun terakhir foto dia itu, tapi Instagram dia aktif, dia sering upload story yang cuman quotes doang, tapi di feeds-nya tuh ya postingan terakhir gitu. Aha, Gue oke. pikir kayak, lo ngerasa gak sih kayak orang itu benar-benar kayak sakit hati banget gitu. Kayak lu merasa bersalah kan pasti kan? Dan aku, ya jadinya gue kayak ngerasa bersalah gitu, kok gue jahat banget ya dulu kayak gitu, padahal nggak ada apa-apa gitu, maksudnya nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba gue minta putus gitu. Mhm. Gitu. Gue coba kayak minta maaf gitu kan, dia maafin tapi dia tetap nggak puas, rasanya pengen gue samperin gitu, karena udah tahu apa namanya pas dia kuliah itu lulus, dia balik langsung, jadi nggak tinggal dulu di kota Oh, di kota ini. itu. Oh, jadi dia cuman ikut kuliah doang ya di kota itu ya? Iya, dia cuman kuliah doang di sini. Mhm. Terus ya mungkin sebenarnya kalau dibilang sedih ya karena mungkin ini karma gitu. Gimana orang yang benar-benar sayang gitu sama gue dulu, gue sia-siain gitu. Maksudnya gue jadi sekarang baru sadar gitu bahwa orang yang selalu ingetin, orang yang selalu ngelarang-larang gitu ya, sebenarnya tuh niatnya tuh mereka baik gitu, cuman karena memang beberapa orang tipikalnya apa ya, careless gitu, nggak suka terlalu intens atau terlalu diatur, mereka nganggapnya kayak apa sih, posesif gitu. Justru yang gue rasain setelah akhirnya 5 tahun gitu, gue nggak pacaran, gue ngerasa bahwa itulah yang emang gue cari gitu sebenarnya, tuh yang orang yang apa ya, emang yang gue pengen tuh emang yang ternyata yang intens gitu, supaya ya, Atau mungkin menurut gue sih karena gue- dulu lu tuh masih kecil kali ya, maksudnya masih umur 19 tahun. 19 tahun kan kayak umur-umur orang lagi mencoba hal baru, dan sedangkan pasangan lu saat itu kan udah 22 tahun, udah maksudnya udah master gitu, udah S2 gitu. Terus kayak dia tuh lebih ke orang-orang yang serius, udah nggak mencoba hal baru lagi, mungkin udah mengalami fase itu, dan sedangkan lu tuh masih ada di situ. Jadinya kayak menurut gue tuh emang elunya masih ada di tahap pendewasaan, dan lu belum siap terhadap relationship yang seperti itu mungkin menurut gue ya. Jadi ya itu wajar sih menurut gue dulu saat itu gitu. Terus gimana? Tapi setelah itu ngontak, ya ada kontak, masih kontak apa? Mencoba ngontak lagi nggak setelah ini? Sekarang. gue coba ngontak dia by Instagram, cuman dia cuman 2 tahun terakhir itu dia cuman ngerit doang, kayak Ngerit doang? ya dia ngerit doang gitulah. Gue bawa Instagram tuh masih aktif gitu, cuman postingan dia yang itu Yang terakhir yang foto permen itu. 5 tahun lalu. Oke. Iya. Instagramnya nge-DM atau ini balas-balas story modus-modus gitu kayak coba. Kira umur 17 tahun. Iya, kadang Balas-balas kadang story. nge-DM langsung, kadang ya reply reply. story. Karena gue pikir kalau dia bikin story, otomatis dia lagi aktif kan saat itu. Jadi kayak gue langsung reply gitu, tapi ternyata cuma denger itu. Oh, oke. Tapi kan tadi lu bilang sekarang lu udah ada pasangan baru nih ya. Kan lu udah Yes. bahagia gitu loh. Nah, lu masih kepikiran nggak sama dia? Maksudnya kayak ya udah, maksudnya kayak lu udah bahagia nih, tapi lu masih kayak merasa bersalah, masih pengen minta maaf, dan lu masih mikir kalau hubungan kalian tuh berakhir tidak dengan baik-baik gitu loh, dan masih ingin punya kontak lagi nggak sih sama dia, walaupun sekarang lu punya partner yang baru gitu. Sebenarnya yang lo tadi bilang sih, gue tuh dulu masih labil, masih butuh kebebasan, dan sebenarnya wajar aja kalau gue berontak gitu kan jatuhnya. Gue rasa dari sisi gue juga gue ngerasa nggak terlalu bersalah banget, karena pertama dari sisi dia pun juga seharusnya bisa menerima gitu, tanpa jatuhnya tuh kayak gue dulu ngerasa tertekan, bukan ngerasa bahwa itu tuh tuntutan. Maksudnya gimana ya, kayak gue kayak ngerasa gue dijadiin sebagai bukan
sebenarnya. Jadi Dan lu kayak kalau harus misalkan menuruti semua apa yang kata dia gitu. Dan menjauhi larangannya ke Iya. Tuhan dong. Tuhan dong, ya Karena Allah. mungkin umurnya jauh Jadi lebih tua juga. intinya Iya, jadinya Jadi lebih, merasa menceramahi memiliki gitu. ya, dan merasa memiliki gitu loh. ya, ya kalau misalkan dibilang apakah gue masih pengen kontekan gitu, pacar gue yang sekarang soalnya bener-bener yang protektif banget. Dia emang apa namanya? Emang dia tuh, tapi gue ceritain semuanya gitu bahwa lahir gue relationship itu di 5 tahun lalu dan dia juga ternyata di 5 tahun yang lalu. Secara Sama-sama nggak karma langsung. itu. Betul. Maksudnya kayak, Jangan-jangan itu orangnya. kayak emang disiapin Tuhan gitu jodohku ini gitu Oh, kan siap. untuk bertemu di tahun yang sama dan di tahun yang sama gitu. Iya. Ya gue sih nggak menutup komunikasi sama dia karena gue pun sekarang punya Instagram baru. Instagram gue yang lama gue tinggalin karena ada beberapa orang yang gue rasa itu toxic, gue nggak bisa unfollow. Jadi kayak gue biarin aja, gue bikin baru sampai pacar gue yang baru tuh gue nambah 1 following tuh dia nanyain siapa ya. Terus gue bikin IG baru di mana pacar gue tahu setiap following yang gue ikutin satu aja dia sampai tahu gitu, sampai nanya. Ya sometimes gue jadi kayak kangen aja sih, kayak diprotektif gitu. Setelah ya 5 tahun gue nggak punya orang yang intens gitu chattingan, dan sekarang gue punya itu, dan dia pun sekarang dosen di salah satu kampus terbaik di kota ini juga. Terus gitu Gimana? Kenapa harus relate sama kampus ini sih gitu? Apa sih masalahnya? Gitu? Asal dulunya si mantan lu itu juga kuliah di sana, terus sekarang pacar lu sekarang dosennya di kampus Betul. itu. Lu nggak curiga apa jangan-jangan itu tuh orang yang sama sih? Enggak, beda sih. Enggak tahu ya. Tapi yang jelas yang sekarang lebih kecil gitu, lebih mungil badannya. Men kita beda 4 tahun kok, jadi emang nggak terlalu jomplang banget cara berpikir. So, Yes. Ya gue suka sih, dia pinter banget tuh. Dan ya gitu. Ih, seneng ya sekarang berarti ya. Sedihnya sedikit sih, karena nggak terlalu, karena udah lama juga kan, jadi kayak feeling sedihnya udah ya udah. Wah, gimana nih tanggapannya, Nadine? Lanjut silakan. Oh, ada yang lagi mau diceritain nggak? Enggak. Apa ya? Mau nanya nggak sebelum Silakan. abis ini kita kamu dong, Dita, aku udah banyak ngomong. Sorry ya, gue kalau sama dia nggak bisa ngomong gue lu. Ganti program bos. Bingung. Oh, Silakan. gue mau nanya sih, maksudnya apa sih kalau misalnya emang lu sekarang kan tuh katanya posesif banget nih pacarnya, yang sampai 1 following aja tahu gitu loh. Lu nyaman dengan itu? Udah seneng aja. Soalnya kan ini jauh lebih overprotective gitu. Nyaman. Dan lu melihat diri lu di masa depan akan bakal tetap nyaman sama hal itu? We'll see. Maksudnya karena kenapa gue nyaman, karena gue tahu karena gue punya alasan yang jelas gitu bahwa itu tuh temen gue dan dia nggak pernah nggak pernah masalahin gitu. Oke. Yang penting di elunya nyaman, kalian berdua bahagia, apa kata orang, yang baik mainnya disimpan, jelek-jeleknya dibuang ya. Tapi hubungan sama keluarga baik kan? Keluarga siapa nih? Ya lu sama dia atau terserah lah gitu, apapun sama keluarga. Bentar, masih ngomong. Balik lagi ke overprotective. Overprotective itu gimana tuh? Sampai dibilang overprotective, apakah sampai tahu setiap ada following baru ketahuan, atau misalnya ada hal-hal lain Soalnya, kayaknya yang menurut gue akhirnya iya dia sih. nganggap ini lebih overprotective tuh, apakah dilarang A kah dilarang B, itu ada yang gitu-gitu juga nggak? Kalau ini kasusnya sih ya nih, orangnya tuh sama percis dengan pacar gue 5 tahun yang lalu gitu. Wataknya segala macam ya percis banget. Orang sama. Sumpah kenapa gitu, cuman
dia kuliah di sebelumnya kuliah di Australia kan, cuman jadi kayak nggak terlalu open mind banget gitu, kayak ya udah gitu asalkan make sense aja alasannya gitu. Dia udah berhenti minum karena dia harus operasi gitu setahun. Aus nggak dia tuh berhenti harus- minum? Apa? Aus nggak tuh dia berhenti minum? Orang lagi serius cerita. Intermezzo. Tiba-tiba, Saya aus tahu, nggak minum? saya tahu dari tadi Anda gemetar. Saya tahu Anda di situ gemetar. Gimana? Nih orang nih berdua. Gak jelas emang. Terus. Apanya yang terus nih? Dia berhenti Ya udah, minum. Berhenti minum terus. Intinya ya gue nggak mau ngulangin kesalahan gue di masa lalu gitu. Tapi nih gue Apapun mau nanya ketika- satu lagi nih. Ini penting banget seumur hidup. Ya, nggak usah satu lagi, ntar nanya lagi nih. Ini gue mau tanya, apakah lu, maksudnya kan lu bilang dia tuh pacar lu yang sekarang itu sama banget sama mantan lu yang dulu. Apakah lu nggak pernah terpikir jangan-jangan lu tuh belum move on dari yang dulu, jadinya lu nyari yang sama biar menggantikan Enggak. sosoknya dia gitu loh, iya nggak? Enggak, justru gimana ya? Ini tuh nggak sengaja gitu. Maksudnya kayak watak dia tuh ketahuan emang, gue nggak tahu ya. Gue tuh selalu kayak gini gitu. Kalau sayang sama orang tuh nggak yang nunggu lama gitu, terus baru jadian gitu. Kayak gue sayang, gue tembak udah gitu. Komitmen dari awal gitu. Kayak akhirnya ketahuan tuh sikap-sikap dia kayak gimana. Oh, Ya setelahnya. gue terima. Gue terima karena gue tahu konsekuensi jadian di awal gitu, jadian pada saat baru kenal. Oh, jadi banyak surprise-nya ya, banyak Lebih banyak, kejutan-kejutannya. iya, ada awkward. Ya, Kayak apa kebetulan sih orang tawaf ini. ya? Apa sih yang nikahnya tawaf? Ta'aruf, tawaf, Mau naik haji Pak. ta'aruf, Ta'aruf. tawaf. Maaf, Muter lah dia 7 kali. Jadi Juga kan banyak lupa. surprise. Iya sih, iya ya nggak apa-apa, yang penting bahagia, yang penting siap menghadapi surprise yang nanti akan datang ke depannya, kan kita belum tahu ya. Maksudnya udah berapa lama nih pacaran kalian? Sekarang jalan 2 minggu. 2 minggu? Iya. Gue kira 2 tahun tadi gue denger. 2 minggu. Nggak apa-apa, Ya, berarti berarti- masih banyak banget surprise yang bakal hadir gitu loh ya. Makanya persiapkan diri Anda, siapa tahu surprise-nya mungkin nggak semua surprise akan jadi baik, maksudnya akan diterima dengan baik. Bakal ada beberapa juga mungkin surprise yang jangan sampai sih sebenarnya, cuman kalaupun ada nanti surprise behavior dia atau habit dia yang tidak mengenakan, semoga lu terus siap biar kalian bisa bahagianya lebih lama. Apalagi Dim? Mantap. Iya, Saya apaan nggak tahu sih? ngomong apa, tiba-tiba 5 menit sebelum syuting disuruh syuting. Ya gitulah. Berarti kebetulan sifatnya tuh sifatnya sama sama. kayak mantan. Bukan gara-gara sifatnya kayak mantan Jadi mau jadi pacarin, gitu. enggak kan ya? Kalau kayak gitu Enggak. salah berarti Belum kan move ya, on. belum move on berarti. Tapi maksudnya sekarang harusnya nih curhaters, Rose Blossom harusnya udah lebih dewasa kan, maksudnya udah 5 tahun kemudian gitu kan, berarti bisa menghandle orang-orang yang seperti itu kan. Dulu mungkin dia gagal nih menghandle mantannya yang dulu. Belajar dari situ, 5 tahun lebih mateng, egoisnya lebih turun. Cowok kan egoisnya, maksudnya tapi kalau bisa Apa maksudnya? handle. Cowok egois. Tapi betul kan, maksudnya cewek egois kan ya, bener kan? Cewek iya cewek egois. Rose kan, cowok tuh egois kan? Iya kan, maksudnya emang, tapi bener ini menurut research ya, kita juga kemana-mana ngomongnya, tapi emang ya egoisnya lebih diturunkan, udah bisa kan, udah 5 tahun kemudian betul kan? Seluruh manusia egois. Ya, pokoknya Mau gitulah. laki-laki. Intinya lebih siap, lebih tertrain karena udah pernah dulunya, jadi nggak Ya, kaget. betul. Mungkin dulu kaget, kan sekarang juga katanya sudah melewati masa-masa remaja-remaja ABG sekarang kan sudah matang gitu. Berarti umurnya sekarang 25 ya? 25 ya kan berarti 5 tahun yang lalu. 25, 24, 25 lah ya. Nah, udah matang itu, udah bisa yang menghandle orang ini, yang menghandle orang itu harusnya ya. Apalagi sekarang kan dia katanya kerjanya pindah-pindah, berarti ketemu orang yang banyak, maksudnya belajar Banyak pengalaman banyak yang pengalaman dapat, menghadapi orang. Jadi harusnya sudah lebih siap sih. Amin. Biar lama gitu. Terus ada lagi yang mau diceratin? Gue mau ngasih satu tips sih buat kalian, untuk teman-teman yang
berada di posisi di mana kalian tuh misalkan nggak ada kecocokan satu sama lain dengan pasangannya. Gimana tuh? Semua itu ya, jadi semuanya itu bisa dikomunikasikan gitu. Bagaimanapun juga ketika kita mencintai satu orang itu tidak bisa kita juga harus mampu menerima kekurangan dan kelebihannya itu. Dan kita juga dalam satu hubungan itu sebenarnya nggak seru kalau misalkan dua-duanya satu watak gitu. Harus memang berbeda watak gitu, dimana penyelarasan itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam satu hubungan gitu. Betul. Ini gue bahasanya kayak ini banget ya, mohon maaf. Nggak apa-apa kan pacarnya dosen. Itu ya. Ketularan. Kita lagi kelas cinta ya. Iya lagi kelas cinta nih. Ya gitu. Jadi apapun kendala yang sekarang lagi di kalau kalian punya kendala saat ini dengan pasangan kalian masing-masing, kalian komunikasi, intinya itu komunikasi. Dan sekarang pun gue sama dia juga nggak luput dari yang namanya bertengkar, berantem ya, tapi berantem itu sebetulnya adalah bumbu gitu, bumbu dalam berpacaran. Begitupun dalam bumbu berumah tangga. Betul nyanyi. Betul sekali. Jadi saya sudah siap berumah tangga gitu sebenarnya. Tapi siap. Kembali lagi sama siapa gitu. Cuma intinya adalah itu komunikasi, dan semua bisa dilewati masalah komunikasinya. Betul tuh, kalau sama itu tuh nggak akan ada kayak saya makan hari ini makan di mana ya, nggak akan kayak gitu. Orang dunia sama, ya kan? Ya berantem gitu tuh. Terus aja tanya-tanya dari pagi sampai malam, akhirnya nggak makan, mati ya. Makan di mana terserah. Iya, karena beda selera. Maksudnya kan itu ada bumbu percintaannya. Kalau sama semua kayak nikahin diri lu sendiri, kayak nikahin adek lu, sama kan semuanya kan. Jadi ya memang bener ya maksudnya. Kayak nikahin kembaran kan gitu. Nikah sama kaca ya? Kurang nih jokesnya. Kurang apa? Kurang gitu. Emang siapa yang ngejokes? Gua. Tadi ngejokes, kira ngomong biasa aja. Maaf. Iya. Ya terima kasih banget ya Rose Blossom. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Udah Ibu sih, udah. Abis ini kita kasih ini ya pendapat kita. Abis Siap. ini kita tutup teleponnya. Nanti kita kasih pendapat kita. Karena kalau misalnya lewat telepon ini agak-agak takut menyinggung gitu ya. Maksudnya nggak bukan takut akan sih. menyinggung memang. Nggak, biasanya kita kalau misalnya nggak ngobrol sama orangnya bisa lebih lepas gitu. Maksudnya kayak takutnya saran-saran. Ntar kita kasihkan ngobrol. Betul, jadinya 2 jam. Iya, dikacangin. Dan biar yang si Rose Blossom ini nonton Risol minggu nanti hari Jumat ya, Jumat. Jadi terima kasih banyak Rose Blossom untuk keberaniannya untuk cerita di kita. Terima kasih untuk waktunya. Semoga harapan-harapannya dong buat Rose Blossom sama partnernya. Semoga baik-baik saja. Semoga bahagia terus untuk berdua. Dan ya. Salam berbahagia. Anjay. Dadah, terima kasih ya. Terima kasih sudah semuanya. Bye-bye. Bye. Ya. Risol rasa berisi talk ya. Banyak bertanya, banyak. Yang bertanya gue ya. Ini harusnya berisi talk gue juga nih yang ini. Dia nggak banyak tanya. Beda bintang tamu yang nggak pernah berisi talk tuh curhat, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kayak siapa? Jadi gue denger enggak. Jadi ininya susah. Tektoknya susah. Tektokannya susah. Jadi gimana nih? Anda seperti dari tadi agak ini ya, agak. Jadi saya setuju sama Rose Blossom. Apa? Paling penting itu adalah komunikasi. Betul. Seperti komunikasi antara Dini dan Rizky itu juga penting. Gila ya lu ya Gi, sumpah. Jadi seandainya komunikasinya jalan dua-duanya, saya tidak akan ada di sini sekarang. Rizky, kamu di mana? Ya parah banget. Berarti sebenarnya jurusan di kuliah yang paling bagus tuh jurusan komunikasi ya. Biar orang tuh berkomunikasi, biar tidak ada yang seperti ini. Sesuai statistik orang komunikasi itu nggak ada yang cerai. Kalau siapa tuh? Karena ngobrol terus, komunikasinya baik. Bisa aja ngobrolnya di tahap mediasi, di pengadilan agama. Aduh. Ngobrol tadi ya, jadi berisi talk podcast ntar bukan mediasi. Gimana? Ada Gimana? yang mau
ada etiket baik sama mantannya atau minta maaf, dia sekarang udah punya pacar, udah punya partner yang baru yang katanya sesuai dengan apa yang dia mau, walaupun mirip-mirip sama mantannya. Tapi kita berdoa aja supaya ini long last, karena mungkin seperti yang tadi gue bilang juga, mungkin dulu saat umur 19, umur 20 tahun dia masih ada di fase ingin mencoba. Gue juga umur 19 dulu masih mencari jati diri, betul. Terus kayak makanya tuh lagi mencari jati diri, jadi dia banyak mencoba hal itu berteman sama kelompok ini gitu kan. Jadi sedangkan pacarnya udah protektif saat itu, dan itu mungkin emang membatasi ruang gerak dia, membatasi lingkup pertemanannya, membatasi dia untuk erfahrung zaman tuh apa? Mengumpulkan pengalaman. Betul, jadinya mungkin dia kayak aduh apa nih, gue begah gak mau, akhirnya pergi. Cuman emang mungkin kayaknya cara putusnya mungkin emang kurang baik kali ya. Tapi ya itu baik lagi, itu tahap pendewasaan gitu. Atau mungkin sebenarnya mantannya tuh udah maafin, cuma masalah dia itu emang gak mau kontakan aja, takut baper lagi, mungkin kan ntar malah tidak baik. Atau mungkin dia bingung juga mau balas apa gitu kan, udah bilang maaf gitu kan, apalagi gitu kan. Jadi dia mungkin masa lalu juga. Betul. Kita nggak tahu ya, tapi kita semoga berdoa yang terbaik aja, bahwa sebenarnya mantannya udah maafin. Iya. Jadi dua-duanya udah enak, dua-duanya tidak ada karma lagi. Amin gitu. Semoga terus bahagia kali ya buat curhater sama mantannya. Ada lagi? Tapi nggak ada. Ya begitu teman-teman. Ya begitu teman-teman. Tadi kan juga didengerin juga, maksudnya saran dari Rose Blossom ini untuk setiap hubungan kalian semua yang pertama komunikasi harus saling menerima, harus siap kebaikan dan keburukan seseorang gitu. Tapi mungkin untuk Rose Blossom nih akhirnya ada pendapat. Kalau misalnya ada suatu hal yang memang tidak nyaman dalam diri kamu gitu ya, dari pasangannya gitu ya, dibicarakan aja sebenarnya. Misalnya pada akhirnya ada dia sampai di titik, wah kayaknya overprotectivenya lama-lama nggak nyaman, dibicarakan juga bisa. Jangan sampai kalau misalnya amit gitu ya, ada sesuatu yang udah nggak pas nih sama diri lu, terus kayak misalnya lu pengen mengakhiri dan lu mengulang cara mengakhirinya seperti 5 tahun lalu. Jangan, nanti lu merasa itu bakal ada karma lagi. Ntar lu harus ngejar-ngejar mantan lagi untuk minta maaf, kan gak enak gitu. Misalnya nanti apapun kan sekarang masih seumur jagung ya, masih 2 minggu. Fondasinya dikuatin biar lama lah gitu bahagianya bareng-bareng gitu loh. Sehingga kalau amit-amitnya putus pun baik-baik itu, karena dua-duanya sudah dibicarakan. Betul gitu. Ya udah deh, gitu aja kali ya. Terima kasih buat Big thanks to Rizky. Udah dari tadi udah. Yaudah deh, gue Dini dan Nadim. Kita pamit dulu dari soal episode sebelum ini. Kita pamit, jangan lupa follow IG saya. Kok IG saya? IG saya juga dong berarti. Apa? Dinsi. Y-nya 2. 2 3 sih? 2. Oh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Nadim MH. Gak jangan lupa subscribe. Dia pusing tahu yang nonton, sumpah. Berisik FM. Di mana? Berisik FM lah. Terus Instagramnya di follow di mana? Berisik FM. Dan kalau mau curhat atau mau endorse atau mau iklan, bisa ke emailnya Berisik FM di mana? Di mana coba lu Ipo? Saya hafal ada. fm.brisik@gmail.com. Langsung aja kirim cerita kalian selengkap mungkin. Kalau kalian mau kerja di Berisik FM, kirim kemana? Nggak ada, karena kita belum butuh dan belum bisa bayar. Betul. Kalau kalian mau bantu silahkan. Oke, terima kasih, bye bye.